RRI Indonesia Inspirasi. Untuk memastikan bahwa kriminalitas di Bengkalis itu meningkat atau tidaknya, nah kita sudah undang nih narasumber kita di studio. Mungkin tidak perlu Anda risaukan karena beliau ini adalah seorang yang berjiwa yang setiap harinya mungkin melakukan patroli rutin, bukan saja dipercayakan kepada anggotanya, tetapi beliaunya langsung terjun ke lapangan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Bersama saya di studio sudah hadir Ajun Komisaris Besar Polisi Setio Bimo Anggoro SH SIK MH. Selamat pagi Pak Kapolres Bengkalis. Iqbal, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi dan salam Polres Bengkalis hebat. Siap, mudah-mudahan saja Polres Bengkalis tetap hebat ya. Jadi begini Pak Bimo mungkin sudah mengetahui mungkin beberapa aksi ya. Kemudian resahnya masyarakat ini di media sosial berkembang gitu ya. Yeah. Beberapa hari yang lalu juga ada terjadi pencopetan, kemudian ada perampokan dan juga ada kejahatan-kejahatan lain yang terjadi. Terutama nanti kalau kita posisinya di narkoba itu lebih banyak lagi di Bengkalis. Tapi ada prestasinya. Bagaimana sebenarnya nih Pak untuk menanggapi kondisi seperti ini? Baik, terima kasih Pak Iqbal, dan saya ingin menyapa ke seluruh pendengar radio RRI, terutama di wilayah Bengkalis. Kalau kita melihat terkait dengan tren kejahatan, tentunya kita melihat berdasarkan data statistik. Betul. Nah, memang kalau di media, terkadang media ini jauh lebih ramai daripada yang di dunia nyatanya, gitu kan. Berdasarkan data statistik sebenarnya untuk kejahatan periode dari perbandingan bulan Juni dan Juli itu mengalami penurunan. 12,4%. Ya. Jadi menurun jumlah kejahatannya. Jadi kalau kita bicarakan ada crime total atau jumlah kejahatannya, dan kemudian ada crime clearance, pengungkapan kejahatannya. Untuk crime total, periode perbandingan antara Juni dan Juli itu turun 12,4%. Dari 89 kejadian menurun menjadi 71 kejadian. Artinya kalau dilihat dari jumlah kejadiannya menurun. Ya. Tapi kalau jumlah postingan di media lebih meningkat. Iya, oke. Nah, ini artinya juga kita coba melihat di literasi digital, itu kan, literasi media sosial, bahwa terkadang yang kita lihat, yang kita ketahui dari media sosial belum tentu itu yang sebenarnya. Terkadang framing-framing yang diciptakan seolah-olah Bengkalis tidak aman. Baru satu kejadian adalah Bengkalis tidak aman. Betul. Wah, ini ada kecopetan, Bengkalis sudah tidak aman. Nah, narasi-narasi seperti itulah yang sepertinya kita harus berikan pemahaman kepada masyarakat dalam bermedia sosial, harusnya lebih bijak. Begitu statement menyatakan Bengkalis tidak aman, pertanyaan sekarang, Pak Iqbal, kalau keluar rumah masih nyaman nggak sekarang? Masih nyaman, masih berani nggak masyarakat kita pergi ke pasar? Masih jelas masih berani nggak malam-malam jalan-jalan ke lapangan pasir? Nah, artinya sebenarnya Bengkalis masih aman. Masih aman. Nah, tentunya kami juga menghimbau kepada masyarakat, terutama para pengguna media sosial, untuk juga tidak menggunakan framing-framing, narasi-narasi yang mendiskreditkan situasi keamanan ketitipan masyarakat ini. Karena terkadang justru dengan framing-framing itulah masyarakat kita menjadi semakin resah sebenarnya. Walaupun itu tidak menafikan fakta bahwa ada kejadian, ada kejahatan yang meresahkan masyarakat. Tentunya kami pun juga selalu memberikan respon yang cepat sesuai dengan tagline kami, Bengkalis Hebat, diantaranya adalah antisipatif dan tanggap. Nah, tanggap kami adalah begitu mengetahui, mendengar adanya tren di media sosial tentang kejahatan yang meningkat. Contoh kemarin beberapa kejadian 1 bulan terakhir kemarin di wilayah Air Putih, desa Air Putih. Kami merespon dengan melakukan langsung patroli malam ke sana. Kami langsung bertemu dengan kepala desa, dengan kepala dusun 1, kepala dusun 2. Kami bergabung dengan Babinsa, dengan Babin Kamtipmas, dengan RT RW. Kami bicara, duduk bersama. Kita bicara, saya tanya Pak Kades, jadi apa upayanya terkait dengan PAM Swakarsa di wilayah ini? Apa masalahnya? Kenapa sampai terjadi kejadian seperti itu? Kemudian kita bicara tentang geografisnya. Ada nggak pos kamlingnya, ada nggak asis kamlingnya, kemudian ada nggak linmasnya, ada bagaimana kita memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk juga menjaga rumahnya, menjaga tokonya, gitu kan. Kadang begini Pak Iqbal, kita ingin rumah kita aman, tapi kita tidak kunci pintu, kita tidak kunci pagar, gitu kan? Kita tidak pasang CCTV. Artinya keamanan itu dimulai dari diri kita sendiri dulu. Walaupun memang tugas keamanan ketitipan itu adalah tanggung jawab dari Polri, tentunya tanggung jawab masyarakat juga harus ada di situ untuk menjaga keamanan dirinya sendiri setidaknya, atau menjaga lingkungannya. Ada perannya di situ. Ada perannya. Nah, kalau kita bicara tentang keamanan ketitipan masyarakat, tentu 3 tahapan yang harus kita bahas di sini. Dan mulai tahapan preemptif,
preventif dan kemudian represifnya. Ya. Begitu preemptif, kita tanya preemptifnya, bagaimana pihak kepolisian, pihak pemerintah desa, pemerintah daerah bisa memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat. Kunci pintunya ya Pak, Bu, dikunci ya motornya, stangnya, atau kunci ganda gitu kan. Pagarnya ditutup ya, atau kalau toko-toko dipasang CCTV ya, karena itu adalah upaya-upaya untuk memberikan pemahaman pada masyarakat bagaimana mereka bisa menjaga lingkungannya sendiri. Kemudian preventif, kami melakukan tindakan-tindakan upaya patroli, baik patroli kami sendiri mandiri, patroli bersama dengan Babinsa, patroli bersama dengan perangkat RT RW gitu kan, maupun tindakan-tindakan preventif lainnya seperti pasang CCTV juga preventif. Artinya kalau kita bicara tentang kejahatan, teorinya adalah ada niat dan ada kesempatan. Iya. Bisa jadi semua para calon pelaku kejahatan ini punya niatnya sudah. Betul. Tapi yang kita bisa hilangkan adalah kita menghilangkan kesempatannya. Niatnya susah kita menghilangkan niat orang, Iya. ya kan? Karena hatinya mereka ya. Hatinya. Iya. Tapi setidaknya kesempatannya yang kita bisa hilangkan. Kesempatan itu kan hilang saat kemudian dia mau melakukan kejahatan. Waduh, jendelanya dipasang teralis nih. Susah nih nyongkel nih gitu kan. Waduh, ini mau ngintip rumahnya ada barang-barang apa, kordennya rapat kali pun nggak bisa lihat nih apa isi rumahnya nih. Jangan sampai dia buka congkel pintu ternyata zong nggak ada apa-apa gitu kan. Iya. Mau melakukan kejahatan, oh mak ada CCTV nih gitu kan, nggak jadilah kan. Viral nanti tambang awak nih gitu. Berarti ini kesempatannya yang dibuang gitu kita ya. hilangkan gitu kan. Mau melakukan kejahatan, ada pula Pak RT lagi jalan-jalan patroli sama siskamblingnya ini kan. Ada Linmas nih, ada polisi nih patroli, ada Babin Kaptipmas, ada Babinsa. Kesempatannya kita hilangkan. Kalaupun ada kejadian, tentunya kita melakukan tahapan-tahapan yang sifatnya represif. Represif itu kita gerakkan anggota Satreskrim dan Sat Intelijen untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait dengan kasus kejahatan itu. Dan upaya ini sudah kita laksanakan dan sudah berhasil beberapa pengungkapan kasus. Kemarin pun juga kita sudah expose, sudah press release, ada beberapa kejadian pencurian dengan pemberatan kita ungkap. Di situ kita menemukan cukup banyak handphone, laptop hasil kejahatan, dan kami pun sudah umumkan kepada masyarakat yang mau untuk apabila merasa kehilangan, gitu, segera datang untuk mengidentifikasi barang itu. Tentunya diidentifikasi dengan kotak handphonenya, dengan kotak laptopnya atau bukti pembeliannya. Sehingga inilah upaya-upaya pelayanan kami kepada masyarakat terhadap temuan-temuan barang hasil kejahatan dan mereka bisa mengklaim barang yang diduga miliknya. Baik, Pak Bimo, mungkin ini memang kesempatan sudah banyak yang dihilangkan ya. Kemudian ini hal yang paling luar biasa dilakukan oleh Pak Bimo bersama kawan-kawannya di sana itu melaksanakan patroli ya. Siang malam saya lihat ini kelilingnya, iya nggak Pak? Gitu ya. Kalau kelilingnya ini kemana aja Pak? Ya, tentunya saat kita menentukan rute-rute patroli, semuanya yang saya bilang di awal tadi, kita setiap bulan itu melakukan analisa dan evaluasi. Analisa evaluasi itu kita lihat dari jumlah kejahatannya, di mana kejadian TKP-nya, jam kejadian, kemudian ada juga tipologi pelakunya, gitu. Jadi kita tahu selama 1 bulan misalnya di wilayah Pulau Bengkalis, berdasarkan data statistik, di mana saja kejadiannya. Contoh, di desa wilayah Air Putih atau di kecamatan Kota Bengkalisnya, jam berapa sering kejadian ini? Kejadian seringkali terjadi adalah antara jam 1 sampai jam 3 dini hari, gitu kan? Di mana lokasinya? Kawasan-kawasan perumahan. Siapa-siapa saja pelakunya? Kurang lebih usianya adalah antara 20 sampai 40 tahun. Nah, dengan data statistik itulah baru kita bisa menetapkan strateginya. Strategi penentuan rute patrolinya, jam patrolinya, cara bertindaknya. Jadi kita semua itu tentukan berdasarkan data statistik. Bukan berdasarkan maunya Kapolres, bukan berdasarkan maunya Kapolsek, tidak. Tapi ini memang data ya, data di masyarakat ya. Data statistik berdasarkan kejadian, kita olah, kita analisis itu untuk menentukan strategi-strateginya. Harapannya adalah perbuatan atau tindakan-tindakan patroli kita efektif dan efisien. Ngapain kita patroli jam 12 siang? Kalau jam 12 siang itu nggak pernah ada kejadian, gitu kan? Posisinya aman gitu ya. Posisinya aman, maka kita kerahkan sumber daya, personil, kendaraan patroli, tenaga, segala sesuatunya itu kita gerakkan pada saat jam-jam rawan kejahatan. Gitu baik Bang. Jadi gini mungkin kalau saya melihat dari posisi letak geografis kita ya, daerah ya. Sebenarnya di Bengkalis, di pulau ini memang kejadian-kejadian seperti kemarin ada perampokan sebuah toko. Nah,
ternyata setelah diungkap dan press release yang kita sampaikan itu ternyata bukan orang luar yang masuk ke sini, ternyata orang di dalam juga ya, orang yang berada di pulau ini gitu ya. Kemudian mungkin karena pulaunya ini kecil, kejadian yang seperti itu langsung membludak, kemudian heboh di masyarakat. Sementara kan di Mandau kan banyak kejadian-kejadian seperti ini ya. Iya. Kembali lagi berdasarkan data statistik sebenarnya. Nah, tadi kemarin katakan tadi data statistiknya lebih tinggi di bulan Juni ya daripada bulan Juli ya. Iya. Nah, ini sebenarnya kejadiannya di mana aja? Ya. Kebetulan tinggi. Dari jumlah kejadian setiap bulannya, kita nggak bicara hanya bulan Juni dan Juli saja. Sejak saya masuk di bulan Januari hingga sekarang, saya melihat trennya. Sebenarnya dari jumlah kejadian itu 60% kejadian itu di wilayah Mandau. Oh, di Mandau kan? Di Duri. Iya, wilayah di Duri. Jadi di daratan gitu kan sebenarnya. Lebih banyak kejadian itu di sana. Ya, lebih banyak kejadian di sana. Nah, itu mungkin juga karena sering kejadian, akhirnya mungkin mereka juga trennya ya sudah banyak kejadian. Tapi begitu di pulau yang jarang kejadian, ada kejadian sekali viral. Iya, gitu viral kan? memang. Itu cukup viral, apalagi waktu ada kejadian perampokan juga di daerah Banten gitu ya. Mungkin sampai saat ini pelakunya juga belum ketangkap ya. Ya, yang itu belum. Kita masih penyidikan, sudah ada gambaran, masih upaya pendalaman. Kemudian juga ada kemarin kejadian nih pencurian meteran milik Perumda ya, milik Perumda Tirta Trubuk gitu ya. Nah, ini mungkin kejadian-kejadian ini yang ada di pulau ini baru viralnya sekarang gitu. Sebenarnya di daerah daratan itu sudah sering ya. Iya, 60% jumlah kejadian ada di daratan. Di daratan ya. Jadi upaya kita sekarang untuk di daerah daratannya seperti apa? Tentu saja kita ada unit PKO di sana. Kita sebutnya Duri 125. Jadi di kantor 125 itu lengkap. Ada reskrim, ada intel, ada lantas, ada sabara, semuanya lengkap di sana. Dan cukup banyak jumlah personil kita sana. Lebih banyak di sana lebih mungkin banyak di sana sebenarnya. Untuk optionalnya lebih banyak di sana dibandingkan dengan yang di pulau. Karena di daratan ini cukup banyak, di daerah Mandau itu ada pinggir, udah ada Batin Solapan dan lain sebagainya. Ada 4 kecamatan di sana, ditambah dengan wilayah Bukit Batu 2 kecamatan dan Siak Kecil. Oke. Tapi memang yang lebih banyak di wilayah Mandau. Di wilayah Mandau. Mandau dan pinggir. Baik. Ini kalau kita berbicara masalah tindak kejahatan, seperti kemarin kita sedang melaksanakan acara HUT-nya Bengkalis ya, yang ke-511. Ini usia yang sudah cukup tua, kemudian juga itu kan masih posisi aman ya? Tidak ada permasalahan ya? Kemarin kebetulan di akhir bulan lalu kita sudah melaksanakan rapat koordinasi Forkopimda Kabupaten Bengkalis semester 1. Di situ kami menyatakan bahwa kami nyatakan sebagai pengampu fungsi keamanan ketitipan bahwa wilayah Bengkalis ini adalah masih aman. Masih aman. Ya, masih aman. Karena parameternya sederhana saja. Masyarakat tidak resah keluar rumah, tidak was-was mereka tidur malam masih nyenyak. Artinya masih aman. Kadang-kadang motor masih di luar saya lihat, masih aman. Bengkalis. Masih aman. Kalau di Pekanbaru sendiri sekarang motor di luar sudah lenyap gitu ya. Yang bikin tidak aman itu yang komen-komen di media sosial. Nah, itu dia. Ada satu komen yang buat saya eye catching atau menarik gitu. Dia bilang, wah, Bengkalis sudah aman lagi sekarang, sudah tidak aman lagi, udah macam Jakarta. Betul. Pak Iqbal, saya mungkin kurang lebih sudah 13 tahun hidup di Jakarta dan saya kira 13 tahun ya. Di sana jauh lebih tinggi tingkat kejahatannya dibandingkan dengan di wilayah Bengkalis ini. Lebih ngeri di sana Lebih ngeri di sana jauh lah sebenarnya. Bengkalis masih aman, jalan keluar rumah masih tenang. Motor masih parkir di pinggir jalan gitu kan. Masih parkir di pinggir jalan, malahan kunci kontak juga ada di situ kan. Jadi kalau mereka juga mau melarikan diri pun susah juga, masih di pulau gitu ya. Kemudian mungkin kemarin ada beberapa kali nih kegiatan gitu ya, seperti kegiatan keramaian juga di lapangan Tugu, kemudian di depan rumah Wisma Sri Mahkota, rumah Bupati, depan RRI kita. Kemudian juga kita mengadakan acara hiburan malam di lapangannya. Adakah laporan-laporan miring di situ? Ada pencopetan atau apa? Hingga saat ini saya belum menerima laporan adanya itu. Kalaupun ada gangguan Kamtibmas seperti kayak pencurian helm, kemarin sempat ada kejadian gitu kan, dan salah satu masyarakat kemudian mengadu lewat media sosial ke saya, Pak Kapolres, saya kemarin datang acara ini helm saya hilang gitu kan. Kemudian saya sampaikan, saya minta maaf kalau sampai ada kejadian seperti itu gitu kan. Silahkan datang ke kantor, nanti helmnya diganti sama Pak Kasat Lantas. Diganti yang SNI gitu kan. Artinya gini Pak Iqbal, memang setiap kegiatan-kegiatan masyarakat yang banyak
seperti itu. Kami berusaha semaksimal mungkin untuk menghadirkan ke anggota-anggota kepolisian baik yang berseragam maupun tidak berseragam. Tujuannya adalah satu, dengan kehadiran Polri setidaknya masyarakat merasa nyaman. Oh, ada polisi yang menjaga di sini. Kemudian itu juga sebagai upaya untuk menghilangkan kesempatan tadi nih. Orang kalau mau nyopet mau apa, wah banyak kali lah polisi di sini, gitu kan? Padahal nyebar aja di situ gitu ya. Ini jangan-jangan yang pakaian preman ini polisi nih ya. Saya juga pernah melaporkan gitu ya, ada kegiatan ini ya, nomor pengaduan Polres juga masih aktif sampai saat ini gitu ya. Oke, sebelumnya nih ada yang nelfon ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa Pak? Di mana? Dengan Pak Santo di Bengkalis. Iya, Pak Santo. Apa yang mau ditanya nih? Selamat pagi Pak Kapolres. Halo, selamat pagi Pak Santo. Baik, untuk Bengkalis memang kita lihat kriminal di Pulau Bengkalis memang belum begitu banyak ya Pak. Cuman ini yang sangat mengkhawatirkan sekali Pak, ini untuk generasi muda kita Pak. Nah, mungkin Bapak sudah dalam hati Bapak sendiri sudah tahu ini masalah narkoba ini Pak di Bengkalis ini memang sangat mengkhawatirkan sekali. Banyak juga ini jaringan internasional ya Pak ya di Bengkalis Pak. Jadi untuk penanganannya sendiri seperti apa sekarang Pak? Atau pencegahan agar khususnya generasi muda di Kabupaten Bengkalis ini tidak terpengaruh dengan hal yang tersebut. Karena banyak juga yang sudah menjadi korban dengan barang haram tersebut Pak. Ya mudah-mudahan bandar-bandar besar itu Pak, bagaimana Pak peredarannya itu? Apakah udah terbongkar semua kedoknya? Karena kami lihat di sini banyak sekali permainan dari masyarakat Bengkalis ini udah sampai ke internasional. Kayaknya ada kelompok-kelompoknya Pak. Kabar beredar di masyarakat ini kelompok ini menjatuh kelompok ini mengadu kelompok ini. Apakah betul seperti itu Pak? Dan juga bagi yang mereka yang sudah terlibat atau sudah tergabung di organisasi ini, apakah mereka ini ada ancaman seperti mereka akan keluar dari grup-grup masing-masing ini Pak? Apakah ada ancaman keluarga atau dari yang lain? Terima kasih Pak, mohon penjelasannya. Terima kasih Pak Santo. Selamat pagi ya. Ini Pak Santo ya. Mungkin ini lebih berbahaya lagi sebenarnya daripada kita memikirkan ada pencopetan yang hanya mungkin pencopetan ini ya bisa diringkus begitu saja. Tapi kalau jaringan narkoba, yang ditanyakan masalah jaringan narkoba, ini dia. Mungkin Pak Kapolres yang bisa jawab ini. Gimana Pak Kapolres? Iya Pak Iqbal. Terima kasih Pak Santo atas concernnya terkait dengan kasus narkoba. Memang betul. Kalau kita bicara narkoba, Bengkalis ini adalah salah satu pintu masuk jaringan narkoba internasional. Dan kita bukan bicara gram, kita bukan bicara kilo, tapi kita bicara ton. Dan untuk bicara narkoba ini kita nggak bicara uang hanya sekian juta, ratusan juta, atau hanya miliaran. Kita bicara uang aja ada triliun. Ya, kita bicara uang triliun. Artinya ini uang besar dan kita berhadapan dengan jaringan internasional. Ini adalah salah satu kelompok dari organized crime, ya kan, organized crime. Nah, kalau kita bicara narkoba, tentunya kita ada dua tahapannya. Yang pertama adalah tahapan pencegahan. Yang kedua adalah tahapan pemberantasan. Di tahapan pencegahan, langkah-langkah sudah diambil dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada pihak sekolah, kepada pondok pesantren, melalui guru, sekolah, pondok pesantren, ulama, segala macam, maupun melalui perangkat desa, kelurahan. Kita memberikan pemahaman pada masyarakat tentang bahaya penggunaan narkoba. Kan? Kita ada sosialisasi ke sekolah-sekolah, SMA, ke universitas-universitas tentang bahaya penggunaan narkoba, kemudian tentang ancaman hukumannya. Kepada masyarakat pun juga kita himbau untuk tidak bekerja dengan menjadi kurir narkoba, gitu kan. Pencegahan-pencegahan sudah kita lakukan. Nah, kalau kita bicara masalah pemberantasnya, di 2-3 bulan yang lalu kami dipimpin langsung oleh Bapak Kapolda Riau, Bapak Irjen Muhammad Iqbal, bersama dengan 3 Kapolres pesisir, Kapolres Bengkalis, Kapolres Dumai, dan Kapolres Meranti. Kami bersama dengan pejabat utama Polda, itu ada Dir Intel, Dir Narkoba, Dir Reskrim kami melaksanakan rapat koordinasi dengan Kepolisian Malaka. Rapat koordinasi dengan Kepolisian Malaka ini kita laksanakan di kantor Kepolisian Malaka untuk bicara tentang organized crime yang salah satunya adalah kasus narkoba ini. Karena kita tahu berdasarkan data statistik
barang masuk kebanyakan adalah dari Malaka. Malaka, ya. Apakah diproduksi di sana? Tidak. Barang ini adalah diproduksi dari jalur segitiga narkoba dari wilayah Vietnam di atas sana itu, Thailand, nanti dikirim ke Kamboja, dikirim melalui jalur darat ke Malaka, baru diseberangkan ke Bengkalis. Istilahnya jalurnya aja. Jalurnya saja, Ya, melewati Malaka, kemudian diseberangkan ke Bengkalis atau lewat di wilayah Kepri. Ya. Di Natuna, lewat sana. Nah, upaya kita menjalin koordinasi dengan pihak Malaka, kita adalah berbagi informasi intelijen. Kalau dia misalnya ada informasi barang masuk ke Malaka kemudian tidak bisa tertangani atau keburu diseberang ke Bengkalis, maka informasi itu diteruskan kepada Bengkalis dan kita akan sambut itu di Bengkalis untuk melakukan upaya-upaya pemberantasannya. Dan ini sudah membuahkan hasil. Beberapa waktu terakhir ini kita melakukan penangkapan cukup banyak. Itu dalam waktu 2 bulan saja kita sudah 3 kali pengungkapan kasus yang besar. 10 kilo, 9 kilo, dan kemarin 4 kilo. 4 kilo itu yang besar. Ya? Kalau yang kecil-kecil banyak, yang cuman gram-graman itu ratusan perkaranya gitu kan. Nah, kenapa barang ini selalu masuk? Selama masih ada permintaan, pasti akan masih ada produksi. Gitu kan. Kalau sudah nggak ada permintaan, nggak mungkin barang itu masuk ke Indonesia. Dan Indonesia ini menjadi pasar yang sangat potensial. Saya bilang Indonesia ya, bukan Bengkalis. Karena Bengkalis ini bukan pasarnya. Bengkalis adalah jalur peredarannya saja. Maaf, jalur distribusinya saja. Lewatnya saja ya? Hanya jalur lewatnya di Bengkalis. Kalaupun ada pemakai di sini, pemakai yang nggak banyak juga. Jadi sebelumnya, mungkin saya ingin menanyakan sedikit ini. Sebenarnya ya, kan di sini kan sering melewati Bengkalis ini. Sebenarnya seberapa besar sih orang Bengkalisnya sendiri yang terlibat dalam peredaran ataupun yang memasarkan ini? Adanya ada, ya kan. Kalau dibilang banyak itu relatif, ya kan. Karena kan tapi kalau dibandingkan dengan jumlah barang yang lewat dengan pemakainya sangat kecil. Tapi kita kebanyakan yang terjerat di sini yang banyak pemakai ya. Hanya pemakai saja, pemakai saja yang masih gram lah mainnya, atau di bawah 1 gram pemakaiannya. Dia yang nyuti pakai sendiri saja, dan jumlahnya tidak banyak dibandingkan dengan barang yang lewat. Artinya barang lewat sekian puluh kilo. Yang kita tangkap di sini pemakainya hanya hitungan gram saja. Berarti barangnya kan nggak ke Bengkalis sebenarnya. Dan berdasarkan hasil pengungkapan kasus, sebenarnya memang hanya masuknya saja pintu masuk dari Bengkalis, kemudian langsung keluar ke daratan dan itu distribusinya ke seluruh Indonesia. Lewat Sumatera, jalur Sumatera, kemudian sampai dengan ke Jawa. Itu masuknya dari Bengkalis. Nah, kalau tadi ditanya oleh Pak Santo terkait dengan jaringan narkoba dengan mafia ini, apakah ada kelompok-kelompok tertentu? Saya bilang kita memang sudah memetakan ada kelompok jaringan-jaringan. Permasalahannya adalah narkoba itu jaringannya terputus antara produsen dengan pengedar itu. Mereka pun bahkan tidak pernah bertemu, dan bahkan tidak pernah tahu ini siapa karena mereka sudah menggunakan identitas rahasia. Kemudian barang dikirim antara kurir dari seberang masuk ke Bengkalis, itu pun mereka juga tidak pernah ketemu karena modusnya biasanya barang hanya di drop saja di satu titik, udah putus ya, tinggal pergi, ya kan? Nanti kurir yang baru lagi ngambil lagi, geser lagi ke tempat lain. Jadi mereka sebenarnya tidak, jaringannya terputus. Upaya-upaya kita dengan melakukan penelusuran jaringan ini kita sudah petakan, dengan sudah petakan. Tapi kalau kemudian ada rumor yang berkembang, apakah kalau keluar di jaringan itu berbahaya segala macam? Saya kira itu tidak hanya narkoba saja. Semua mafia bermainnya seperti itu, gitu kan. Dan menurut saya itu harus kita berantas juga, gitu kan. Dan itu para pelaku-pelaku kejahatan mereka sudah siap dengan risikonya itu, Pak Iqbal. Oke, Pak Bima, mungkin yang sering dirumorkan oleh masyarakat itu, polisi nggak bisa mengungkapi jaringan besarnya gitu ya. Kok hanya kurir, kok hanya ininya aja yang tertangkap. Ternyata rupanya seperti tadi, jaringan terputus. Banyak kendala teknis di lapangan kita gitu kan. Misalnya kita nangkap si A, dia menerima barang dari seberang. Kita tanya siapa yang ngirim barang ini? Data Pak, kita komunikasinya hanya lewat handphone. Yang kita cek handphonenya itu pun nomornya nomor luar negeri, nomor luar negeri, dan itu bukan nomor Indonesia. Nah, kendalanya apa? Kita kalau bicara tentang kejahatan transnasional, kita bicara tentang hukum internasional dan terkait dengan kewenangan yang terbatas secara lokal saja. Contoh, Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri hanya punya kewenangan melakukan penelusuran hanya di wilayah Indonesia saja. Kalau kita tahu ketika nomor mana nih, nomor Malaysia, kita cukup sulit untuk mendapatkan informasi dari Malaysia itu kecuali melalui jalur MLA, Mutual Legal Assistance in Criminal Matters. Nah,
untuk menjalin mutual legal assistance in criminal matters atau MLAT ini, kita nggak bisa Polri, Pak. Kita harus lewat Kementerian Luar Negeri. Ya, karena kita bukan langsung ya, Ya, karena ada karena kita Indonesianya. bukan central authority. Iya, betul. Maka kita minta kepada central authority yang dituju oleh pemerintah Republik Indonesia, yaitu dari Kemenlu, untuk berhubungan dengan pemerintah Malaysia. Nah, ini kan memang cukup panjang jalan ceritanya. Birokrasinya ya, panjang sekali tidak gitu ya. semudah kita mengungkap kasus curanmor memang, Iya, dan betul. memang untuk kasus-kasus yang sifatnya transnational organized crime seperti itu, kita ada leveling, ya kan, levelingnya kalau untuk sampai ke sana, nanti kita akan informasi itu kita teruskan ke Polda meneruskan ke pihak Mabes Polri yang kemudian melakukan analisa data, dan kita sudah tahu beberapa waktu terakhir kemarin dari Barreskrim Polri pun melakukan penangkapan hitungannya ton, nangkap di Batam, nangkap di Natuna, itu sebenarnya satu jaringan. Dan semua informasinya dari kami, dari wilayah-wilayah ini, kita memberikan informasi, data statistik itu kepada Polda teruskan kepada Mabes, dianalisis, kemudian tahu jaringannya. Nah, ditangkap oleh besar. Jadi kalau nangkep besar, bukan berarti kami Polres Bengkalis nggak besar nangkep besar, tapi porsinya berbeda. Ya, oke. Levelingnya, jadi Mabes lah yang nangkep itu. Baik, kita akan tanyakan nanti terkait dengan sebenarnya Bengkalis, Kepolisian Bengkalis sendiri ini di Polres Bengkalis ini sudah punyakah alat khusus ya untuk melacak mereka ini. Nah, kenapa harus Polda yang nangkap ya? Beberapa pertanyaannya begitu ya. Kenapa orang Polda yang nangkap, ternyata Bengkalis wah diam gitu ya. Nah, kalau itu nanti jawabannya setelah ini. RRI Indonesia. Kanal Inspirasi.